Rambut. Kita semua tahu, amat sangat tahu, bahwa rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit manusia dan juga hewan, terutama mamalia. Bang, apakah duri tajam yang dimiliki oleh landak termasuk rambut? Kan landak juga termasuk mamalia. Menurut aku sih, itu rambut, cuma agak tajam gitu loh. Tapi tunggu dulu, emangnya landak itu mamalia ya? Oh iya, mamalia. Ngomongin soal rambut, pasti kalian gak asing sama namanya cukur rambut. Khususnya untuk para anak laki-laki yang dulu tuh sering dipangkas kena razia rambutnya waktu masih sekolah, dengan alasan rambutnya itu udah panjang atau udah ngelewatin alis. Pasti guru kita tuh langsung potong rambut kita secara berantakan lah. Dan ajaibnya, setelah dirajiakan kita tuh harus ke tukang cukur atau barbershop untuk, ya jelas dong, untuk benerin rambut yang kena razia itu. Nah, saat kita giliran untuk dicukur, pasti aku yakin 100% abang tukang cukur ya pasti bilang, baru kena razia rambut ya adek di sekolah. Kayak, lah kok iso? Bagaimana gerangan abang tukang cukur tersebut tahu kalau kita tuh habis kena razia rambut gitu? Nah, untuk menjawab misteri penuh kejanggalan ini, aku tuh punya dua teori. Yang pertama, aku berteori bahwa abang tukang cukurnya itu pasti sudah punya hubungan diplomatik dengan kepala sekolah aku. Jadi tujuan razia rambut selain menertibkan murid-murid di sekolah, juga bisa mempromosikan atau membantu tukang cukur rambut tersebut. Kayak saling menguntungkan satu sama lain gitu loh. Hubungan simbiosis mutualisme. Dunia bisnis memang mengerikan. Dan yang kedua, teori yang kedua ini adalah teori yang paling masuk akal, yaitu saat kena razia, rambut kita jadi nggak rapi lagi. Dan ya, jadi kayak nggak layak pandang gitulah. Sampai-sampai tukang cukurnya aja sadar bahwa ada yang nggak beres nih sama rambut kita. Dan alhasil, tukang cukur tersebut mengvonis bahwa kita habis kena razia rambut di sekolah. Nah, jadi itulah kedua teori yang sudah aku dapatkan setelah menjadi agen dan meneliti di tempat cukur terdekat. Tapi aku tetap yakin sih sama teori yang pertama. Kalau kalian punya teori lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar, oke? Aku tunggu teori-teori tidak masuk akal dari kalian. Nah, tadi itu kan aku tuh udah bahas soal pengertian rambut, razia rambut, dan teori cukur rambut. Nah, ngomongin soal cukur rambut, minggu lalu aku pergi ke tempat cukur untuk potong rambut. Bukan karena abis kena razia aku tuh, atau mau melanjutkan jadi agen teori rambut. Tapi aku tuh ngerasa kalau rambut aku itu udah panjang aja. Jadi sebelum aku berubah menjadi jamet, aku putuskan untuk merapikan rambutku. Dari rumah, aku tuh mengumpulkan niat sebanyak-banyaknya. Ku ambil uang dan memakai pakaian yang tidak mencurigakan agar aku tidak disangka wibu. Dan tak lupa masker Attack on Titan yang selalu stay menghiasi dan menutup mulut ini. Dan aku juga menggunakan outfit dan membawa uang 15k. Aku meminta restu kepada ibuku untuk memulai perjalananku ke tempat cukur. Ibu, anakmu ini memohon restu untuk pergi ke tukang cukur rambut, ibu. Hati-hati anakku, dunia ini lebih kejam daripada apa yang kau bayangkan. Ibu tahu usah khawatir, anakmu ini sudah belajar skill pedangnya Diluc dan juga jurusnya Keqing, dan sudah bisa menguasai semua ilmu-ilmu yang ada di game open world RPG ini, ibu. GWS anakku, GWS. Ibu nggak kuat anakku, GWS. Setelah pamit ke ibuku, aku pun berjalan ke tempat cukur. Tempatnya nggak jauh dari rumahku. Aku cuma jalan aja 50 meter. Terus di situ ada gang dan aku belok kiri. Lalu lurus dan sampai di depan ada warung. Lalu di situ aku berhenti. Soalnya aku haus. Oke, 15.000 itu aku untuk membeli minum 5.000 dan sisanya 10.000 lagi. Dari warung aku pun melanjutkan perjalanan untuk lurus dan sampai ada rumah yang ada di depannya yang ada pohon mangganya intinya. Dan yap, aku nggak berhenti soalnya di sana ya aku nggak tahu itu rumah siapa yang ada mangganya. Dan di situ aku melanjutkan perjalananku. Di samping rumah yang di depannya ada pohon mangga, ada tempat yang bertuliskan cukur rambut. Dan yeay, kita telah sampai di tujuan utama kita. Aku pun masuk dan disambut hangat oleh abang tukang cukurnya. Irasaimasen, goujujin sama, gohani suru, ofuri suru, sore temo, cukur rambut. GWS bang. Untunglah sambutan hangatnya nggak kayak gitulah. Abangnya ternyata nggak wibu. Abang tukang cukurnya cuma bilang selamat datang, terus menyuruhku untuk duduk di kursi antri. Setelah menunggu agak lama, akhirnya giliranku telah tiba. Selama proses cukur-mencukur, buset, kok gitu ya bahasannya?
Oke, jadi gimana ya? Intinya tuh selama proses pencukuran tersebut, abangnya tuh selalu ngajakin aku ngobrol. Dari mulai rumahnya di mana, sekarang kelas berapa, kegiatan yang sedang dijalani itu apa. Pokoknya abangnya itu nyukur aku sambil basa-basi gitulah. Dan aku pun cuma membalas sejujur dan semampunya aja. Gila, aku harus akui, skill komunikasi abang ini tuh sangat amat pro. Aku kalah dengan skill komunikasi di YouTube. Oh my god, abang ini sangatlah jago skill komunikasinya. Tapi emang sih kalau skill komunikasi di tukang cukur itu bisa membuat kita nyaman gitu loh. Jadi seakan-akan kita tuh pingin pergi ke tempat cukur itu untuk cukur lagi. Ya tujuannya biar kita bisa ngobrol bareng tukang cukur itu lagi gitu. Setelah menunggu sekitar 15 menitan, akhirnya selesai sudah rambutku dicukur. Aku pun menyerahkan uang 10.000 ke abang tukang cukur ya. Stop dari sini, ada yang harus aku kasih tahu ke kalian. Bulan lalu, tempat cukur ini tuh memberi tarif cukur itu sebesar 7.000 rupiah. Tapi aku nggak tahu kalau minggu lalu tarifnya naik jadi 10.000. Dengan wajah polos, aku menunggu tukang cukur memberi kembalian dan dengan bingung tukang cukurnya ngeliatin aku. Kalian tahu gak sih? Aku tuh kayak nunggu 5 menitan ngeliatin mata tukang cukur itu terus. Dan juga selama 5 menit itu pun tukang cukur pun ngeliatin aku. Kayak kita tuh kayak, wah, apakah kamu pandangan cinta pertamaku? Oh my honey. Kayak tatapan bingung gitu loh. Sadar akan tingkahku itu, tukang cukurnya pun akhirnya setelah 5 menit tuh ngerespon dan langsung paham. Dan langsung bilang kepadaku, uangnya pas deh. Aku tuh waktu itu shock, kaget bukan main. Hah? Ya kan, gimana ya? Dulu tuh kan 7.000. Aku tuh beranggapan kalau tukang cukur ini tuh masih 7.000. Soalnya 3.000 itu aku pakai buat beli permen nantinya pas pulang. Aku pengen ngelewat warung lagi untuk membeli permen. Ya, kaget banget lah pokoknya. Padahal kan aku cukur di sini tuh udah lama banget. Udah jadi membership yang tier paling atas loh. Aku tuh udah join membership di tukang cukur ini tuh udah lama banget. Dan bisa-bisanya aku nggak dikasih notifikasi kalau harganya itu cukup naik. Dan ya, aku membalas abang tukang cukurnya dengan, oh iya, udah ya bang, hehe, makasih ya bang. Dengan menahan rasa malu dan sedih juga sih sebenarnya, aku pun pulang ke rumah. Dan saat aku keluar tempat cukurnya, terpampang dengan jelas di jendela depan tertuliskan tarif cukur jadi 10.000 rupiah. Aduh, malu banget. Andai saja abang itu punya sosial media dan memberitahuku melalui Instagram atau Twitter bahwa harga cukur rambut tuh udah 10.000, pasti aku nggak akan malu kayak gini.